sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan membahas dua katup, yaitu katup logika N dan katup logika OR. Dua katup ini selain bentuknya mirip, cara kerjanya juga mirip. Maka saya jelaskan sekaligus pada video ini. Silakan disimak. Inilah katup logika OR. Pada sistem pneumatik, lambangnya seperti berikut ini. Nah, terlihat ada 3 lubang ya, yang di bawah ini lubang pemasukan udara, dengan di atas ini untuk kerja atau untuk udara keluar. Kalau katup N ini sebelahnya ini. Nah, inilah katup N. Lambangnya pada sistem pneumatik seperti ini. Ya. Sama seperti yang katup OR, ada 3 lubang. 2 lubang di bawah itu untuk pemasukan udara, 1 lubang di atas untuk kerja atau udara keluar dari katup. Nah, bagaimanakah jika katup logika OR dan N itu dihubungkan dengan silinder kerja tunggal? Begini saya peragakan. Ini sudah saya pasang ya, 2 push buttonnya. Push button pertama akan saya hubungkan ke masukan dari katup OR yang pertama. Itu push button yang kedua saya pasang dengan masukan dari katup OR yang kedua. Keluaran dari katup OR ini saya sambungkan ke silinder kerja tunggal. Coba bagaimana? Pada katup logika OR, semua push button bisa membuat go plus. Jadi semua push button bisa membuat udara mengalir dari lubang 2. Dua-duanya pun bisa, dua-dua ditekan. Beda dengan yang katup logika N. Ini saya pindah ke katup logika N. Agar aman, tiap kali kita melepas selang, ini keran harus dimatikan. Keran dari air service unitnya itu. Ini saya pindah selangnya ke katup logika N. Bagaimana pada katup logika N? Ternyata pada katup logika N ini tidak bisa go plus. Katup kedua, push button yang kedua tidak bisa. Agar bisa go plus, berarti dua-duanya dari push button harus ditekan. Nah, baru bisa go. Itu dua-duanya ditekan, baru bisa. Demikianlah katup logika N dan OR. Agar lebih jelas tentang cara kerja katup logika OR, saya animasikan seperti berikut ini. Ini adalah skema bagian dalam dari katup logika OR. Terlihat di dalamnya itu ada bola. Sekarang bagaimana jika dari sebelah kiri atau lubang X itu diberi udara dengan menekan push button sebelah kiri ya, push button 1. Nah, udara akan mendorong bola ke kanan. Dengan demikian, lubang X itu bisa terhubung dengan lubang A, sehingga udara bisa keluar lewat lubang A dan membuat silinder bergerak go plus. Nah, sekarang bagaimana jika push button kedua ditekan atau memberi udara dari lubang Y sebelah kanan? Bola akan bergerak ke kiri, sehingga udara dari lubang Y bisa keluar lewat lubang A dan membuat silinder bergerak go plus. Nah, sekarang bagaimana jika dua push button itu ditekan? Berarti lubang X dan lubang Y mendapat udara. Nah, bola akan tertahan di tengah. Maka udara dari X dan Y bisa mengalir lewat sela-selanya itu dan tetap bisa membuat silinder bergerak go plus. Ini saya animasikan cara kerja katup logika N. Ini adalah skema bagian dalam dari katup logika N. Bisa dilihat ada katup peluncurnya kan itu.
Nah, sekarang bagaimana jika push button 1 ditekan atau memberi udara dari lubang X? Udara akan mendorong katup luncur bergerak ke kanan, tapi tetap tidak ada celah antara lubang X dan lubang A, sehingga udara dari lubang X tidak bisa keluar lewat lubang A untuk membuat silinder bergerak go plus. Nah, bagaimana jika push button kedua ditekan atau memberi udara dari lubang Y? Katup luncur bergerak ke kiri, tapi tetap menutup celah sehingga udara dari lubang Y tidak bisa keluar lewat lubang A. Nah, gimana caranya agar udara bisa keluar lewat lubang A? Caranya, dua push button itu ditekan sehingga lubang X dan lubang Y mendapat udara. Nah, akibatnya katup luncur tertahan di tengah dan udara bisa keluar lewat lubang A melalui celah-celahnya itu, sela-selanya. Nah, akan mendorong silinder agar bergerak go plus. Simulasi FluidSim untuk katup logika OR. File baru dulu. Kompresor dimasukkan ke bidang gambar. Air service unit seperti biasanya itu. Dengan membuat push button dengan katup 3/2 yang ini. Setting menjadi push button seperti yang sudah saya terangkan di push button itu, video saya push button, dan tuasnya. Oke. Lubang 3 sebagai pembuangan, setting. Perlu 2 push button, ini di copy aja, klik kanan, copy, klik kanan, paste. Sudah ada 2 push button. Kita cari katup logika OR. Nah, ini seret ke bidang gambar, kemudian tinggal mencari silinder kerja tunggal. Nah, ini single acting bidang gambar. Ya, tinggal masang selangnya, simulasinya dari kompresor ke air service unit. Semua push button diberi sumber ya, dari lubang 1 ke air service unit, push button 2 juga, push button 1 ke lubang masukan dari katup logika OR, push button 2 ke lubang masukan katup logika OR yang kedua, keluaran dari katup logika OR ke silinder kerja tunggal. Nah, ini agar api bisa geser ke kanan. Ya. Kita coba play. Nah, coba push button 1 ditekan. Nah, silinder bisa go plus. Push button 2 ditekan. Nah, silinder bisa go plus juga. Bagaimana cara simulasi 2 push button ditekan sekaligus? Yaitu dengan tombol shift. Sambil tekan tombol shift, klik push button yang pertama. Nah, seperti ini. Sambil tekan tombol shift lagi, klik push button yang kedua. Nah, seperti ini. Sudah go plus. Untuk membuat go min, berarti tekanan pada push button dilepas ya. Caranya dengan tombol shift juga, klik push button pertama, klik lagi push button yang kedua. Nah, sudah go min. Sudah benar. Kita matikan dulu. Nah, sekarang bagaimana katup logika N? Ini dihapus dulu katup logika OR-nya, diklik, tekan tombol delete, cari katup logika N. Nah, ini katupnya, simbolnya, drag ke bidang gambar. Nah, tinggal dimasukkan ini, push button pertama ke masukan pertama, push button kedua ke masukan kedua. Ini kerja untuk ke silinder. Kita coba lagi. Push button pertama ditekan, tidak bisa go plus. Push button kedua tekan, tidak bisa go plus juga. Agar bisa go plus, tekan dua-duanya sekaligus, yaitu sambil tekan tombol shift, tekan push button pertama. Sambil tekan lagi tombol shift, tekan push button kedua. Nah, baru bisa go plus. Untuk melepas push button, pakai tombol shift lagi, sambil tekan tombol shift, klik push button pertama. Ya, ini sudah otomatis go min ya, ini lepas lagi aja push button kedua. Ya, sudah. Bagaimanakah
jika katup logika N dan OR itu disambungkan dengan silinder kerja ganda, harus ditambah 2 katup lagi, yaitu katup ini push button dan katup bistable. Bagaimana? Saya praktekkan. Untuk disambungkan ke silinder kerja ganda harus ditambah 2 komponen lagi. Yang pertama saya tambah bistable. Jadi ini yang keluaran dari katup logika N ini tidak langsung ke silinder, tapi lewatkan dulu ke bistable, yaitu ke sinyal 14. Lubang 14 gunanya untuk memberi sinyal agar lubang 4 keluar udara. Maka lubang 4 saya sambungkan ke lubang tempat koples dari silinder kerja ganda. Kemudian dari bistable lubang 2 ini untuk membuat go min, maka saya pasang selang untuk membuat go min, yaitu lubang ini. Nah, yang untuk membuat go min itu tentu saja bukan 2 bistable ini ya, kan dua-duanya untuk membuat go plus, yaitu kita harus tambah 1 push button lagi. Oke, saya kasih sumber push button yang ketiga. Nah, ini keluaran dari push button ketiga atau lubang A saya pakai ke sinyal lubang 12. Ya, jadi ini adalah lubang 12 ya, gunanya untuk memberi sinyal agar lubang 2 keluar udara ya. Ini membuat go min. Ini jangan lupa bistable dikasih sumber. Bah, kita jalankan, buka kerannya. Ya, bah harus dua-duanya tekan ya. Nah, bisa go plus. Untuk go min, ini push button yang ketiga. Nah, bagaimana dengan logika OR? Kita pindah ini ke logika OR. Matikan kerannya ke kanan. Nih, kita pindah selangnya. Pada katup logika OR semua bisa membuat plus. Nah, untuk go min harus push button yang ketiga. Ini go min push button ketiga. Dua-duanya tekan juga bisa. Ini push button ketiga. Begitulah jika sambungkan dengan silinder kerja ganda. Nah, sekarang bagaimana jika katup logika N ini akan dihubungkan dengan silinder kerja ganda? Yang pertama ini diganti silindernya dulu, diklik, tekan tombol delete, cari yang silinder kerja ganda, berarti yang ini double acting ini. Kemudian kita kan butuh 1 push button lagi. Ini yang ini copy aja, klik kanan, copy, klik kanan, pilih paste. Nah, tinggal dirapikan. Kemudian kita butuh 1 bistable lagi. Kita cari katup 5/2. Nah, ini ke bidang gambar, setting jadi bistable seperti yang sudah saya terangkan pada video saya yang bistable itu. Ini pneumatically or electrically-nya pilih yang ini untuk memasukkan selangnya. Ini juga oke. Lubang 5 dan 3 untuk pembuangan. Oke. Kemudian diberi sumber dulu, dan ini bistable kasih sumber lubang satunya. Push button ketiga juga dikasih sumber. Baru ini keluaran dari katup logika N untuk ke sinyal 14 agar lubang 4 membuat go plus ya, lubang 2 untuk membuat go min. Jangan sampai tumpang tindih seperti ini ya. Kemudian lubang 2 atau kerja dari push button ketiga dihubungkan ke lubang 1, 2. Nah, kita coba rangkaian kita play. Nah, karena ini katup logika N ya, berarti tidak bisa go plus jika hanya menekan 1 push button, harus ditekan dua-duanya.
pakai tombol shift, tekan 2 push button. Nah, sudah go plus. Untuk go min harus pakai push button ketiga. Kenapa ini nggak bisa go min? Karena seperti ini dianggap push button dua-duanya dalam keadaan tertekan. Jadi harus dilepas tekanannya, tekan tombol shift, dilepas dulu. Nah, baru tekan push button ketiga. Nah, mau go min. Bagaimana jika katupnya ini diganti katup logika OR? Matikan dulu, hapus katup logika nya, klik tekan tombol delete, kita cari katup logika OR. Nah, yang ini. Nah, kita rangkai selangnya. Ini sinyal sini. Nah, kita play coba. Nah, ini. Untuk go min harus ditekan push button ketiga. Klik yang ini. Ini juga. 2 push button ditekan. Nggak bisa ya, ini dalam keadaan tertekan, atau dilepas dulu. Nih. Ya. Begitu rangkaiannya. Sekian dulu video saya kali ini. Pada video berikutnya saya akan membahas 2 katup sekaligus juga, yaitu katup limit switch dan katup timer. Ya, sampai jumpa lagi.